Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Vitasari yang beranggotakan Bapak Jangkarulianto dan Bapak IGNP Catra Dharma ingin menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami yang berjudul Pemberdayaan Perempuan melalui Program Ekonomi Kreatif Produksi Kerupuk Ikan guna meningkatkan nilai jual ikan dan mandiri ekonomi di Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Dalam pengabdian masyarakat ini, kami menentukan langkah-langkah sebelum akhirnya menentukan judul ini. Yang pertama yaitu kami menilik dari latar belakangnya, kemudian tujuan dari pengabdian masyarakat ini, kemudian metode yang kami gunakan, dan yang terakhir adalah hasil. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini kami memiliki 5 latar belakang sebelum tercetusnya untuk memutuskan topik atau ide dari pengabdian kepada masyarakat tersebut. Latar belakang yang pertama yaitu mengenai hasil tangkap ikan yang rendah di Desa Pondok Nongko. Jadi karena musim di Indonesia ini ada musim kemarau dan musim penghujan, ada pasang dan surut air laut. Nah, ini menyebabkan hasil tangkap ikan itu menjadi rendah. Para nelayan hanya bisa melaut di beberapa siklus musim dan tidak dalam 1 tahun penuh itu bisa mendapatkan hasil tangkap ikan yang tinggi semuanya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang menyebabkan hasil tangkap ikan itu rendah, sehingga bisa dikatakan bahwa hasil tangkap ikan itu tidak stabil seperti itu. Ditambah lagi dengan nilai jual ikan yang rendah dari petani atau dari nelayan ke pasaran. Nilai jual ikan yang rendah ini menyebabkan ekonomi warga di Desa Pondok Nongko juga menjadi rendah. Sehingga karena mayoritas penduduknya adalah menengah ke bawah, menyebabkan beberapa masalah. Di antaranya adalah masalah kesehatan. Garis kemiskinan menyebabkan masalah kesehatan di antaranya stunting pada anak-anak, kemudian penyakit gizi buruk, dan lain sebagainya. Selain itu, karena ekonomi yang rendah, kehidupan masyarakat bisa memicu masalah kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, dan lain sebagainya dengan alasan atau dalih untuk mempertahankan hidup atau untuk mendapatkan ekonomi atau pendapatan seperti itu. Jadi dari latar belakang ini, yang dilatar belakangi dari hasil tangkap ikan rendah, nilai jual ikan yang rendah, menyebabkan ekonomi yang rendah, sehingga memicu masalah kesehatan dan masalah kriminalitas, maka kami melaksanakan atau melangsungkan program pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan nilai jual ikan. Yang kedua, agar warga masyarakat di Desa Pondok Nongko, utamanya adalah warga atau ibu-ibu yang non-profit. Non-profit artinya tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, itu bisa mandiri ekonomi, sehingga kesehatan masyarakatnya menjadi baik karena ekonominya sudah stabil atau meningkat, dan meminimalisir adanya kriminalitas. Metode yang digunakan dari program pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama yaitu tahap prakuesioner. Tahap prakuesioner ini meliputi tahap untuk mengevaluasi pengetahuan awal dari masyarakat, apakah masyarakat sekitar sudah mengetahui tentang apa yang akan kami sampaikan di materi pengabdian kepada masyarakat tersebut. Yang kedua, yaitu praktik pembuatan kerupuk mulai dari bahan mentah hingga siap kemas. Artinya di sini kami juga memberikan pelatihan bagaimana sih cara membuat kerupuk dari awal, mulai dari bahan mentah sampai menjadi lontongan, sampai dipotong, kemudian digoreng dan siap dikemas. Jadi kami memberikan pelatihan dari awal hingga akhir untuk proses pembuatan kerupuknya sendiri. Selanjutnya, yaitu pemaparan alat. Pemaparan alat ini adalah metode yang ketiga yang berkaitan dengan apa saja fungsi dari alat ini, kemudian bagaimana komponen-komponen alatnya, kemudian bagaimana cara menyalakannya, setting alatnya, dan sebagainya. Kemudian untuk demo alat, metode yang selanjutnya yaitu demo alat, yaitu tahap yang berkaitan dengan praktik langsung dari masyarakat menggunakan alat yang kami berikan kepada warga Desa Pondok Nongko dalam program hibah pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi setiap peserta yang hadir diwajibkan untuk
melaksanakan atau mencoba alatnya supaya masing-masing warga bisa tahu persis bagaimana cara menggunakan alatnya, bagaimana cara mengukur ketebalan kerupuknya, seperti itu. Selanjutnya adalah tahap packaging. Dan juga selanjutnya yang terakhir adalah pasca kuesioner. Untuk tahap packaging ini, masyarakat diberikan edukasi mengenai bagaimana packaging yang bagus sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari kerupuk ikan. Walaupun produknya sama-sama kerupuk ikan, tapi kalau packagingnya berbeda, maka harganya juga akan berbeda. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca kuesioner atau tahap yang bertujuan untuk mengevaluasi dari sekian tahap awal sampai akhir, mulai dari pembuatan dari bahan mentah hingga packaging, apakah peserta pelatihan sudah bisa memahami dengan baik dan betul mengenai bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses penggorengannya, serta bagaimana penggunaan alatnya, bagaimana packagingnya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu hasil. Nah, ini hasil yang pertama yaitu hasil survei awal pemahaman peserta atau pre-kuesioner. Jadi, kuesioner yang dilakukan atau survei yang dilakukan di awal berkaitan dengan kepahaman masyarakat atau peserta terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan di antaranya yaitu apakah masyarakat sudah tahu bahan pembuatan kerupuk ikan. Ternyata 15% dari peserta menjawab sudah dan 85%-nya masih belum. Hal ini berarti wawasan masyarakat mengenai proses pembuatannya sendiri itu masih sangat minim. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda sudah pernah menggunakan mesin potong kerupuk dan juga apakah Anda sudah bisa mengoperasikan alat potong kerupuk semi otomatis ini? Ternyata jawabannya 100% belum bisa. Sehingga dari hasil pre-kuesioner ini nantinya akan kami evaluasi supaya di pasca kuesionernya nanti masyarakat semuanya sudah paham 100% tentang bagaimana cara pembuatan kerupuk ikan, bagaimana menggunakan atau mengoperasikan alat potong kerupuk semi otomatis, dan apakah mereka bisa atau tidak seperti itu. Nah, jadi ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi untuk survei pemahaman peserta ini 100% semuanya sudah memahami tentang proses pembuatan kerupuk ikan dan sudah 100% bisa menggunakan alat potong kerupuk dan juga sudah 100% bisa mengoperasikan alat potong kerupuknya. Selanjutnya yaitu hasil penilaian terhadap alat dan produk yang kami berikan dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan ketujuh yang mengacu kepada apakah alat potong kerupuk ini memudahkan, bersifat efektif, efisien, dan juga bisa meningkatkan nilai produksi. Ternyata 100% semua peserta adalah menjawab sudah. Kecuali di pertanyaan, apakah alat potong kerupuk mudah digunakan? Masih ada 5% yang menjawab belum, dan poin 6 adalah apakah kemasan produk sudah menarik? Ternyata masih ada 5% yang menjawab belum. Berdasarkan poin 5 dan 6, ini menyebabkan kami harus mengevaluasi ulang bagaimana ke depannya alatnya lebih mudah digunakan dan juga desain produknya bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Di paling kiri bisa kita lihat adalah bentuk cover dari packaging atau dari kemasan. Jadi di situ sudah kami lengkapi dengan nama produknya, kemudian rasanya, komposisi, kemudian kode halal, kode support dari Poliwangi, kemudian tim produksinya siapa sudah kami lengkapi. Di tengah ada foto alat tentang alat potong kerupuk, kemudian di sebelah paling kanan ini adalah waktu kami mendemonstrasikan bagaimana alat ini bisa digunakan oleh para peserta pelatihan untuk memotong kerupuk sehingga lebih memudahkan masyarakat di dalam produksi kerupuk ikan. Sehingga produktivitas bisa meningkat, kemudian potongan kerupuk bisa seragam, dan juga bisa memudahkan tentunya sehingga lebih cepat di dalam produksi. Ini juga dokumentasi kegiatan
kami memberikan pelatihan atau pengajaran tentang bagaimana cara pembuatan kerupuk ikan mulai dari awal hingga dibuat lontong, hingga digoreng dan dikemas seperti itu. Sekian presentasi penyampaian program pengabdian kepada masyarakat tim kami. Semoga kedepannya bisa menjadi perbaikan, bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.